Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314. Kenapa? Kamu kalau di suasana hotel yang nyaman gini kok kita liar-liar gitu. Iya. Padahal bahasa Inggris liar itu pembohong loh, liar. Nanti pembohong. Liar. Pembohong. Ada apa Mas Iwan? Pengen nyampaikan apa? Ada pengen nyampaikan apa? Saya habis jalan-jalan nih Bus, pantes. Jalan jauh ini. Apa tadi habis apa? Jalan-jalan. Cakep. Ini Artinya? bukan kantor. Lah biasanya kalau sudah jalan gitu kan cakep. Jalan-jalan kemana aja Mas? Keliling kota. Oh, naik delman istimewa. Tuk tik tak tik tuk tik. Wah, tapi itu nggak sopan. Kenapa? Duduk masuk di muka Pak Kusir. Kan nggak bagus. Kayak gitu. Saya kan itu makanya saya kemarin habis jalan-jalan. Terus? Saya mampir lapar itu loh bos. Iya. Bos. Saya memang biasa dipanggil bos. Konco itu panggilannya sama Mas Sobo. Itu bos. Bebas saya Mas Triawan itu. Kadang-kadang bosi saya gitu loh. Wah iya, bos pokoknya saya. Bos. Penting rado. Iya. Aduh bos. Iya. Dia nggak bos. Tadi hari Minggu naik delman istimewa tuh. Nah, katanya sama Eli enggak? Enggak sama Heli. Terus? Sama Si ya? Bobby. Bobby bukan. Bukan. Katanya naik ke puncak gunung Minggu berarti itu, Terus enggak? saya beli balonku Oh, berapa jumlahnya balonnya? 5. Oh, warnanya apa aja? Apa? Merah, kuning, hijau. Oh. Di langit yang biru. Iya. Pelangi. Kamu kacau toh? Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru, Mas. Merah, kuning. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Merah. Oh, kok balonku Kuning kok kelabu, merah muda kacau dan banget biru. ya. Terus Kuning, hijau. kesibukannya apa? Saya kan lapar, terus saya beli sate kuda itu loh, Bos. Nah, Yuk. Saya itu. Saya gigit ternyata atos. kok iso? Bagian sepatunya sing tak copot. Wah, Tapale toh. Iya, tapalnya. sepatu kudanya itu, Mas. Repot. Apa jane iki nah ya sepatu niki sebenarnya kan itu bisa dimodifikasi biar tok pakai. iya. Lo lu awet kita. Itu kamu masih mending karena kudanya mungkin jantan. Nah. Kalau yang betina, HE tinggi sepatunya, tapal kudanya. tapal. Jadi anu le atas. Suka dangdut. Kok iso? HE. Oh iya. HE tinggi. Ya, HE. Ya bagus. Jalan-jalan kemana aja? Cakep. Oh, belum. Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana aja kok cakep? Iya. Pertanyaan iki Oh, jalan-jalan kemana kemana aja? aja? Lah ya itu saya jalan-jalan ke kota yang nggak pernah duduk. Cakep. Terus? Kediri. Oh iya Kediri. Nggak pernah duduk. Ya mending lah daripada jalan-jalan ke kota yang ngebaki dalan. Lah kota ke Baitalan. Malang. Kok bisa? Oh iya Malang. Marakan. Jalan-jalan ke kota Sing yang lali banyak ya? yang Apa? nangis. Yang Kota di banyak yang nangis. Brebes. Brebes milih. Brebes mili. Iya, bener ya. Bagus tuh. Jalan ke kota yang kecil. Kota kok kecil? Pati. Saking cilike. Yang cilik banget. Saya jalan kota yang selalu sendiri. Apa? Solo. Penyanyi Solo selalu Oh sendiri. iya. Jalan ke kota yang ulang tahun setiap hari. Apa? Apa? Belitar. Wih, lah, Belitar. ya. Karena tuku roti toh. Ya Blitar tadi ini ulang tahun. Ulang tahun Iya, terus. Apalagi jalan-jalan Jalan-jalan yang ke kota yang poligami. apa? Bojone loro. Bojonegoro. Kuwi bojone negara, itu bojone loro. Bojonegoro. Bojonegoro. Oh, ini nggak jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan yang ke kota yang banyak parfum. Parfum. Banyuwangi. Wih. Banyune wangi kan parfum. Jalan-jalan ke kota. Cakep. Oh belum terus apa?
yang banyak orang nawarin air. Apa? Laki-laki. Apa? Banyumas. Oh iya. Banyumas. Jalan ke kota yang nilainya 7 kalau jumlah soalnya 10. Apa? Salah 3. Oh nih apa kota apa? Kota apa? Kota. Ning kon sing lali, Mas. Boyo-boyone do lali. Ya bagus itu bagus. Ya itu pokoknya saya touring. Wah, Wah. Sleman. Wah, Touring. touring. Turune piring ya. Ya, turunnya miring. Wah iya. Touring aja kemana aja. Tapi kadang kalau gitu. Terus kalau lagi asik kemana itu terus kepinginnya kalau ya kadang kita itu ya kelemahannya. Kudunya ngerti masjid itu identik untuk tempat ibadah, tempat yang untuk mendekatkan diri. Tapi kadang gitu ya. Engko nek misalnya kita apa istilahnya touring kesel ning di aku leren masjid kadang ngono ya. Padahal kan fungsinya sebenarnya masjid itu ibadah. Ya itu loh sering Salah kaprah itu loh. Tapi sebenarnya gitu boleh nggak sih, Mas? Ya mungkin boleh sih sebenarnya ya. Selama ya ning ngono ana tulisannya apa? Dilarang tidur dalam masjid. Anak tidur kabeh terus arep salat piye? Nah, Kebak kabeh. Oh, jadi enggak Ganggu lah. Oh, pokoknya tadi tidur sampai dengan ngompol lah. Banget toh tempat ibadah ya. Maksudnya ditempatkan pada porsinya memang tempat ibadah. Ini loh aku sih kadang pengen bertanya itu. Sebenarnya kalau masjid itu kan ada istilah memakmurkan masjid. Itu kayak ngopo memakmurkannya itu. Karena selama ini kita kadang di masjid ya mungkin malah sambil ngobrol, mengecas handphone toh. Nah, toh. Kadang-kadang lepas perjalanan jauh ya malah nurut ke belakang. Nurut ke belakang toh kadang. Iya. Nek isen nurut salat itu bagus, berarti dia bagus. Cuman kan belum istilahnya kategori memakmurkan masjid. Nah, ini saya kadang kepengen tahu ini loh. Ini penting sekali. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid gitu ya, Mas? Dan orang-orang yang jadi pemakmur masjid itu sih kayak seperti apa? apa? Itu kan apa ya? Hal-hal yang selama ini jadi pertanyaan tapi masyarakat itu bingung mau nanyakan kemana, mau tanya ke siapa, terus siapa yang bahas tentang ini. Kalau EBGAD kan tanya pada rumput yang bergoyang. Iya sih. Bener. Ya kadang tak tanyain juga kok bisa tahu itu karena katanya dia memang sering touring, dia tak tanyain perjalanan ini katanya. Begitu sangat melelahkan, berarti kan dia sering. Mungkin sama Didi Kempot tuh Sewu Kutho itu ya. Kan Sewu Kutho dilewati, ini perjalanan ini begitu sangat melelahkan. Betul, karena sepanjang jalan kenangan tadi itu. Ya itu kan gitu, karena kadang datang ke kotamu. Yogyakarta. Datang ke kotamu, sengaja aku datang. Sepanjang jalan kenangan. Sepanjang jalan ke kenangan, kok konangan. Berarti sepanjang jalan kenangan terus. Kenangan terus. Nah itu kita harus tanya pada yang paham. Kira-kira Wanto. Mungkin. nanti Mas Wanto menjemput ya. Kalau dulu Ustadz Jeffrey kan UJ, ini Ustadz Wanto Uwan. Bagus ya. Apik ngono. Perlu disampaikan itu kepada Mas Wanto agar bisa menuntut ilmu. Ya, kan biar bagus jadi banget. Uwan. Iya, Ustadz Wanto. Atau biar keren ya Uwe lah. Uwe. Oh iya. Nanti kira Regi. Uwe. Ustadz Wanto. Ini tolong ditelepon Ustadz kami aja kita tanya. Oh, tanya Ustadz. Karena beliau kan paham kalau masalah agama-agama gini. Ustadz pemakmur masjid itu gimana sih? Ya. Ufah. Dan sebagainya. Telepon Ufah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wus. Ya, jadi kita ada masalah. Iya. Mau tanya pemakmur masjid itu seperti apa? Ya. Oh ya, nanti kesini ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya, oke. Nanti kita kesini kita pergi. Loh ya jangan kita tunggu Ustadz. Nanti kita tunggu ya Pak Ustadz. Ya. Ya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Siap. Dah kita tunggu aja. Ya. Kalau Ustadz Fahmi dan telepon Mas Iwan kan nanti paling enggak kita lebih paham kategori pemakmur masjid. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya biar masjid itu juga optimal, maksimal. Apa ya istilahnya tidak hanya menjadi tempat yang mungkin hanya ibadah langsung selesai, setelah ibadah hanya transit aja tapi gitu. Makmur 24 jam. Nah, Waalaikumsalam. Oke. Kita di mana? Sini ya. Udah Mas cemplung. Alhamdulillah. Nanti kita ngobrol dia biur gitu. Sebenarnya lebih ger gitu loh. Ya, Malah asli ya. Coba. Ini Ustadz, ini tadi sudah disampaikan ya. Jadi kita tuh kepengin tanya-tanya ini. Iya. Kadang sering mendengar istilah kita harus memakmurkan masjid gitu loh. Ya. Padahal Iwan sendiri juga belum makmur. Kadang-kadang kan bingung. Terus kategori makmurkan tuh gimana? Kalau sementara ini kan apa On
ngerti ini kita kan masjid ya bar pas sholat adzan datang bar iki pulang. Terus nanti kalaupun kita perjalanan jauh ya mampir sholat atau mampir tidur kadang ya atau ngecas handphone. Nah kategori itu pripun itu Ustaz? Ya, teman-teman semuanya dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Memang berbicara masalah pemakmur masjid itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Memang asumsi masyarakat kita seperti yang disampaikan Mas Iwan, Mas Setiawan tadi itu juga benar. Banyak orang yang kenalnya masjid itu hanya kemegahan bangunannya saja. Atau kemudian masjid itu hanya untuk ngesahkan pernikahan saya, untuk ijab tok gitu ya. Terus kemudian kita juga sering gitu pas main gitu, golek masjid. Kenapa? Karena mau mampir pipis misalkan. Cuma hanya seperti itu saja. Padahal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18 itu adalah mereka ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka memakmurkan masjid. Ada kalimat memakmurkan masjid di sana bukan kok kemudian sekedar hanya saya kan sudah nyumbang masjid dalam jumlah sekian, saya menjadi donatur masjid. Tidak hanya seperti itu yang menjadi pemakmur masjid, tetapi kita yang tidak punya apa-apa saja itu juga bisa menjadi seorang pemakmur masjid. Syaratnya kita ini mampu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada masjid. Masjid itu rumahnya Allah bukan rumahnya salah satu marbot masjid, bukan rumahnya takmir gitu tetapi itu adalah rumahnya Allah. Siapapun berhak untuk datang ke rumahnya Allah, menjadi tamu Allah, menjadi pemakmur-pemakmur rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi munculkan rasa cinta kepada masjid ini. Kalau orang sudah cinta kepada masjid, maka banyak sekali hambatan yang akan merintanginya itu akan hilang begitu saja, menyingkir begitu saja. Kan kadang-kadang kita seperti itu merasa bahwasannya yang pantas ke masjid itu hanya orang yang kopiahan saja, orang yang jilbaber saja. Tidak, siapapun kita Mas Iwan silahkan meskipun dengan tampilan gondrongnya misal gitu touring nih Pak, touring. Nah, boleh menjadi seorang pemakmur masjid, dan itu dimanapun kita berada. Harapannya di kampung kita sendiri, masing-masing kita juga demikian, menjadi pemakmur masjid di kampungnya, di masjidnya. Nah, setelah itu mari kemudian kita rajinkan, kita rutinkan untuk ke masjid. Ada andilnya, ada peran kita di masjid tersebut. Misalkan kita yang tidak bisa menjadi seorang donatur misalkan, apa yang bisa kita persembahkan untuk masjidnya Allah? Banyak sekali. Misalkan saat ini para relawan, laskar dan sebagainya, mereka membersihkan masjid. Banyak sekali, nyapu, ngepel, nyedot debu, nyervis AC gratis, membersihkan toiletnya dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Dan bahkan tidak perlu, tidak harus kemudian harus gabung ke laskar, itu enggak juga. Kita sendiri bisa. Jangan sampai kemudian kita hanya merasa dia kan dibayar, enggak sama sekali, enggak ada yang membayar sama sekali. Kalau kemudian kita rajin ke masjid, itu juga kita rutin ke masjid, tidak hanya sekedar andil membersihkan masjid, kita menjadi seorang muadzin bisa. Mbak Oni enggak bisa. Perempuan dia TPA lah. Orang ngajar TPA-nya kan memakmurkan masjid. Ngajar TPA di masjid itu termasuk memakmurkan masjid. Nah, sholat berjamaah di sana, mengikuti kajian rutin yang diselenggarakan di masjid dan sebagainya, atau kemudian hal-hal yang kaitannya dengan perbaikan masjid. Itu tadi ada kalanya kita hanya diberikan kesempatan untuk nyumbang apalah di masjid ini. Misalkan saya nyumbang untuk listrik 1 bulan ini. Betul, saya akan bayar berapa pengeluaran masjid untuk listrik di bulan ini, saya akan bayar. Itu juga bagian dari pemakmur masjid. Atau kemudian sudahlah saya tak nyonggo urun penyelenggaraan pengajian rutin untuk bulannya saja. Saya tak berusaha untuk urunan masalah misalkan
beras karena mau ada acara penyembelihan binatang ternak yang diselenggarakan berpusatnya di masjid. Oh ini untuk masak untuk ubur rompenya dan sebagainya bisa disumbangkan atau kita perankan dan sebagainya. Berikutnya setelah rajin dan rutin ke masjid, kita juga boleh juga memaksimalkan di dalam pemakmurannya. Nah ini berbicara masalah memaksimalkan, ini adalah tanggung jawab pribadi-pribadi. Bisa jadi kita ini misalkan sholat jamaah katakanlah semacam itu, ya tidak hanya sekedar sholat jamaah begitu komat kita baru datang di kampung kita, tidak seperti itu, tapi bahkan kita datang sebelum adzan dikumandangkan. Lah saya tidak bisa adzan ya, atau kemudian saya masih minder untuk adzannya ya silahkan kita datang lebih awal untuk berada di shaf paling depan dan sebagainya. Tidak harus selalu di belakang imam karena dia akan memiliki tanggung jawab ganti imam kalau memang batal dan sebagainya, karena saya kurang di depan imam malah enggak. Kamu jadi imamnya kalau di depan imam. Ini kemarin juga salah Pak Ustadz, ini tahu saya terkait membersihkan masjid. Dia tuh karpetnya bersihkan, kita jual salah. Ini kan diganti karpet yang baru. Dengar tambah jangan. Nah, ambil lagi. Misalkan memakmurkan dengan maksimal bisa hanya dengan menjadi jamaah aktif ya. Jamaah aktif menjadi orang yang nomor satu, menjadi orang yang duduk di shaf paling depan ya, karena kita masih minder dengan suara kita kalau adzan dan sebagainya, atau kemudian takut salah ketika menjadi imam dan sebagainya. Nanti kalau saya dibetulkan malah saya grogi, malah bingung dan sebagainya. Sudahlah, menjadi jamaah biasa tetapi betul-betul kita maksimalkan. Ya, tidak ada salahnya kok kita ini menjadi orang-orang yang selalu menggantungkan hati kita di masjid. Bahkan orang yang semacam ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin menjadi salah satu golongan yang kelak di hari kiamat nanti itu mendapatkan naungan Allah. Allah sebutkan tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Nah kita bisa enggak seperti itu ya, dimanapun kita merasa panik, merasa enggak nyaman ketika kita belum melaksanakan sholat di masjid misalkan semacam itu. Selalu kita berpikir nanti saya mau perjalanan jauh ini, saya mau ke Pacitan misalkan, dari Jogja ke Pacitan kira-kira sekian jam tak tempuh, oh nanti ini saya maghribnya berarti sampainya di Prambanan misalkan semacam itu, atau saya nyampainya di Wonosari dan sebagainya. Silahkan diukur sendiri, yang penting kita selalu berusaha bahwasannya kehidupan kita ini setiap harinya bersinggungan dengan masjid ya, berinteraksi dengan masjid, berupaya semaksimal mungkin ada yang kita perankan, yaitu sesuatu yang bermanfaat untuk masjid kita. Oke, ya. Nanti kita lanjut lagi Ustadz. Pemirsa, nanti masih banyak yang akan kita kupas. Di sesi selanjutnya kita akan lebih detail lagi, termasuk banyak hal yang pengen disampaikan Ustadz Fahmi. Kita break sejenak, jangan kemana-mana. Terima kasih matur nuwun, Anda masih bersama kami membahas tema tentang tadi pemakmur masjid bersama Ustadz Fahmi. Kita akan bahas lebih detail lagi. Kita lanjut lagi Ustadz. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah masjid ini memang sesuatu yang sangat menarik. Ya. Entah dari sisi jamaahnya, entah dari sisi pengelolaannya, entah dari sisi bangunan fisiknya, entah dari kegiatan-kegiatannya, tetapi kita harapkan semuanya dari kegiatan tersebut dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Saya teringat Mas Setiawan, seorang pengurus takmir ya di masjid yang cukup terkenal di Yogyakarta ini. Sampai-sampai ketika beliau ini merumuskan agenda, merumuskan kegiatan, itu selalu dievaluasi. Kira-kira kegiatan ini ketika diselenggarakan nambah ketergantungan jamaah untuk datang ke masjid enggak? Kalau memang tidak, maka meskipun agenda itu, kegiatan itu bermanfaat, tetapi tidak bisa mengajak orang untuk ketergantungan dengan masjid, mending dihilangkan saja. Ini karena apa? Sebuah cita-cita yang sangat luar biasa. Bukan dalam rangka untuk saya sukses menjadi takmir, tidak, tetapi
kita jamaah di kampung ini supaya berbondong-bondong menjadi bagian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang selalu beriman atas datangnya hari kemudian dengan menjadi apa? Pemakmur masjid. Oleh karenanya pemirsa, jangan sampai ketika kita baru merintis semangat menjadi seorang pemakmur masjid, kita menjadi orang yang patah semangat, ngelokro, orang yang kemudian berputus asa. Karena apa? Karena mungkin kita masih orang baru, kemudian tidak cocok dengan pengurusnya. Tidak cocok dengan pengurusnya, ini banyak alasan. Kita mengatakan bahwasannya pengurusnya tidak peka kepada jamaah, pengurusnya tidak peduli kepada jamaah, pengurusnya kurang memperhatikan kebersihan dan sebagainya. Seakan-akan ketika kita mengatakan demikian, itu bukan tanggung jawab kita seakan-akan. Padahal bisa saja itu menjadi investasi amal kita. Kalau kemudian masjid itu memang misalkan habis hujan, kemudian ada air yang akan menggelincirkan orang yang lewat di serambi misalkan, kita kan bisa mengeringkannya, kita apel dan sebagainya. Ketika ada tanah atau debu yang di sana, kita bisa sapu dan sebagainya. Jangan kemudian melulu menyalahkan pengelola. Jangan kemudian menyalahkan pengurus takmir dan sebagainya. Karena ini perannya kita sebagai pemakmur masjid. Seseorang selalu menjadi berputus asa karena dia itu melihat, oh di sini pengelolaan keuangannya tidak transparan. Harusnya demikian. Padahal kita baru mengilmui satu. Kita itu baru mengilmui belum begitu kompleks ya, belum begitu kompleks berkenaan dengan pengelolaan masjid. Kita sudah berani menyimpulkan satu masalah, kemudian kita gembor-gemborkan yang akan kita jadikan alasan supaya kita tidak datang ke masjid, supaya kita kontroversi dengan pengurus masjid. Bahkan na'udzubillah min dzalik, seringnya kemudian kita memprovokasi jamaah yang lainnya. Masjid sini kok kurang transparan ya masalah keuangannya. Masjid sini kok di sini adzannya selalu telat dan sebagainya. Mari kita perbaiki bersama. Mari kita saling mengisi. Mari kita berlomba-lomba di dalam memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah rugi sama sekali orang-orang yang selalu berusaha meramaikan masjid kita, memakmurkan masjid kita, mengundang jamaah agar senantiasa beribadah di dalam masjid kita. Ini salah satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu menghindarkan sifat berputus asa ketika kita menjadi pemakmur masjid tersebut, Mas Setiawan. Ada kiat-kiat nggak nih Pak Ustadz? Misalnya ada orang-orang yang dulunya rusak ya ini, dulunya rusak. Atau dulunya mungkin ambiar mas. Iya. Terus sekarang kan misalnya baru ya hijrah, kan biasanya kalau pas pertama kali ke masjid kan terus malah Minder. Minder gitu. Mau mengamalkan masjid tapi malah minder. Ya, makanya dari situ kita harusnya berpikir bahwasannya masjid ini bukan miliknya pengurus. Ini bukan miliknya orang yang sudah duluan ke masjid. Tapi datang ke masjid ini adalah hubungan khusus, hubungan privasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dikatakan tadi innama ya'muru masajidallahi adalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Berarti kalau kemudian kita masih merasa minder semacam itu, dipertanyakan dong keimanan kita. Kalau memang kita ini beriman kepada Allah, Allah yang melihat ini, ya, Allah yang mencatat ini, ya sudah lakukan saja. Ya, memang betul Mas. Saya sering juga ketemu sama orang baru pertama kali ke masjid, kemudian ada yang nyeletuk gitu ya, disuarani, akhirnya tidak jadi ke masjid lagi. Atau kemudian tak tanya, loh, kok lama ndak kelihatan ke masjid? Oh, saya pindah ke masjid. Lah kenapa? Saya bermasalah dengan orang ini. Ini juga ndak perlu, ya. Ini berarti orangnya mutung juga, ya. Kalau di dalam surat An-Nisa ya, ayat yang ke-142 Allah sebutkan di sana hanya orang-orang munafik, ya, hanya orang-orang munafik yang dia itu datang ke masjid, ya, melakukan sholat dengan rasa malas. Kemudian dia pun datang ke masjid hanya berharap ujian dari manusia. Nah, kalau memang itu yang terjadi, kita khawatir ya. Mungkin harusnya kemudian kita khawatir, jangan-jangan saya ini adalah orang yang masih nifak,
masih memiliki sifatnya orang-orang munafik, yaitu ketika dia datang ke masjid karena kepengen diapresiasi, atau kemudian karena kita dibully, tidak ada yang mengapresiasi, akhirnya kemudian kita mengurungkan yang selama ini semangat ke masjid, akhirnya meninggalkan masjid perlahan-perlahan, akhirnya tidak pernah kelihatan lagi di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita ingatkan di dalam diri kita. Oh, jangan sampai saya ini menjadi seorang munafik hanya karena omongan semacam ini terus saya tidak datang ke masjid. Tidak perlu kita seperti itu. Mungkin Oni mau tanya silakan. Oni mau tanya silakan. Kalau itu tadi, kalau masalah habis kita jalan-jalan atau touring gitu, terus kita ke masjid Ya. sebatas mungkin sebatas hanya istirahat sebentar, itu termasuk di memakmurkan atau paling enggak kita di situ sholat yang apa itu yang dari perjalanan Tahiyatul itu. sholat safar ya. Itu Gini, Mbak Oni, kalau memang semacam itu ya saya kira kita hanya istirahat saja. Yang namanya pemakmur masjid ini adalah watak, ya. Watak ini diejawantahkan dalam bentuk perbuatan. Jadi kita itu bukan hanya sekedar mengambil manfaat dari masjid, tapi bagaimana kemudian kita memberikan kemanfaatan ya kepada masjid dimanapun kita berada, ya. Jadi tidak kok kemudian karena ini masjid saya, ya, orang-orangnya kenal dengan saya, maka kemudian saya akan berbuat sebaik-baiknya. Pas saya keluar, ya saya tinggalkan adabnya. Saya tidak peduli dengan sampah yang mungkin kececer. Apa biasanya apa itu pipet, ya, pipet minuman terselip habis pengajian. Ya kalau memang itu sampah kita pungut, kita buang. kalau walaupun itu pas lagi perjalanan. Iya, dalam perjalanan tidak masalah, kita membersihkan. Berarti tidak terpatri di masjid sendiri, jiwanya sudah masjid. Iya, jiwanya sudah peduli sama masjid. Iya. Oke, sebagai penutup ini Ustaz, disampaikan ke pemirsa pemakmur masjid itu gimana dan apa aja yang harus dilakukan kalau kita biar memakmurkan masjid. Disampaikan ke pemirsa, kami silakan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bersama bahwasannya masjid ini adalah pusatnya ibadah kaum muslimin. Harapannya nanti sebagai pusat peradaban kaum muslimin, karena di situ adalah pembinaan jamaah, di situ ada peristiwa kaderisasi, karena di situ adalah tempatnya tarbiyah umat, karena di situ ada pembangunan ekonomi umat. Di zamannya Rasulullah, masjid itu diupayakan semaksimal mungkin kecuali untuk berdagang. Sehingga apapun peran yang bisa kita perankan di masjid kita bisa disempurnakan dalam rangka penyalurannya. Kalau memang kita ini berbakat untuk ngajak di segmen anak-anak, silahkan anak-anak dibawa ke masjid sebanyak-banyaknya, diadakan kegiatan di sana yang bermanfaat. Harapannya apa? Membuat ketergantungan anak ini untuk datang ke masjid. Ketika segmen kita adalah remaja, silahkan buat event, misalkan lomba masak dan sebagainya, silahkan, tidak menjadi masalah. Tidak masalah, asalkan dijaga kebersihan dan sebagainya, ya. Dalam rangka apa? Remaja ini datang ke masjid, kemudian merasa nyaman di masjid dan sebagainya, sehingga dia akan menjadi generasi yang akan meneruskan menjadi pengurus-pengurus pemakmur masjid ini. Oleh karenanya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena kemakmuran masjid ini harus senantiasa kita usahakan. Yang terpenting adalah kita mau berperan mulai saat ini. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kaum muslimin kembali, yaitu berawal dari masjid-masjid kita. Tengok seberapa banyak jamaah subuh kita, maka itu menjadi barometer kemenangan umat Islam di akhir zaman ini. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita dicatat dan dimudahkan menjadi seorang pemakmur-pemakmur masjid. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali Ustadz. Demikian pemirsa untuk obrolan kita bersama Ustadz Fahmi. Semoga memberikan wawasan, tambahan ilmu untuk kita semua yang menyaksikan acara ini. Kita harus pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314.